Pemain inti dan pelapis akan memiliki kualitas yang setara. Dalam waktu dekat timnas Indonesia akan semakin garang. Langkah besar PSSI mengubah sejarah sepak bola Indonesia di kancah dunia. PSSI optimis membawa timnas Indonesia catatkan sejarah menembus Piala Dunia. Untuk menghadapi lawan yang berbeda, timnas Indonesia menerapkan strategi dan materi pemain yang berbeda juga. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pemain Belanda berdarah Indonesia yakni Matthew Steenvoorden, dia dengan terang-terangan mengatakan keinginannya bergabung skuad timnas Indonesia. Matthew Steenvoorden sendiri memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya, yang merupakan pribumi Semarang, Jawa Tengah. Pengakuan mencengangkan Matthew, dia ditawari klub asal Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, Malaysia juga memberikannya penawaran. Namun pemain gelandang bertahan tersebut lebih memilih bermain di Liga Malaysia. Hal itu dia lakukan, demi bisa lebih dekat dengan kampung halaman neneknya di Semarang. Selain karena itu, dia juga mengaku, merasa sangat takjub dengan atmosfer sepak bola Asia yang begitu menantang. Selain suporternya yang fanatik, sepak bola Asia merupakan salah satu sepak bola yang tidak mudah ditaklukkan, dengan teknis permainan yang berbeda dengan Eropa. Berikut ungkapan Matthew, pemain senior yang sudah malang melintang di berbagai klub Eropa. Alasan saya bergabung klub Malaysia adalah, saya ingin merasakan Liga Asia, karena kompetisi di sini berbeda dengan Eropa, ucap Matthew pada wartawan TV One News. Selain itu, saya juga ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di sini bersama keluarga dan menikmati kehidupan di sini. Pemain kelahiran 93 keturunan Indonesia itu mengaku, saya ingin lebih dekat dengan kampung halaman keluarga dari nenek saya di Semarang, dan tentu berharap dapat dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia demi bakti pada tanah leluhur saya. Dan sekarang, saya merasa lebih dekat dengan Indonesia, jadi harapan saya mendapat lebih banyak kesempatan bermain untuk tim nasional, entah itu klub Indonesia atau bahkan timnas Indonesia. Itulah ungkapan penutup Matthew, yang dikutip dari TV One. Dengan kenaikan level serta pamor sepak bola Indonesia berkat Piala Asia lalu, yang ternyata juga disaksikan miliaran manusia di berbagai negara belahan dunia, membuat sangat banyak pemain keturunan yang tertarik untuk bergabung skuad timnas Indonesia. Dalam hal ini, PSSI tidak asal menaturalisasi semua pemain keturunan. Ada standar yang harus terpenuhi agar dapat bergabung skuad timnas Indonesia. Standar yang diterapkan PSSI selama ini yakni, melihat kualitas permainan, kecintaannya pada tanah leluhurnya, dan yang terakhir, yakni dari segi usia. Itulah beberapa standar kriteria PSSI untuk menentukan calon bakal pemain yang akan direkrut. Demi meningkatkan kualitas passing dan level permainan sepak bola Indonesia, agar mencapai target menembus Piala Dunia, 4 pemain diusahakan dapat tampil menghadapi Vietnam, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan Martin Paes. Dan berikutnya 5 hingga 9 pemain tambahan lagi akan segera diselesaikan, untuk dipersiapkan menghadapi Irak, jika Indonesia berhasil meraih poin maksimal melewati Filipina, Vietnam dan Irak. Jika semua sesuai target, berikutnya timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI dipastikan mengincar pemain keturunan yang levelnya lebih di atas. Sebetulnya ada banyak pemain berdarah Indonesia yang bermain di klub raksasa dunia. Dengan target lolos putaran ketiga, diharap para pemain bintang top dunia semakin tertarik bergabung skuad Garuda. Kehadiran para pemain keturunan yang berkualitas merupakan sesuatu yang diharapkan Sintayong sejak lama. Pelatih 53 tahun itu menilai kehadiran pemain keturunan dapat membantu meningkatkan kualitas passing dan permainan timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang telah dihubungi Erick Thohir? Berikut daftar beberapa nama pemain berdarah Indonesia yang sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir. Yang pertama, Maitland Manuff, posisinya sebagai winger, di klub ternama Liga Inggris, yakni Stoke City. Lalu berikutnya, Daniel Klein, posisi sebagai kiper, di klub SC Sandhausen. Yang ketiga, Kevin Dix, posisinya sebagai bek di klub FC Copenhagen. Berikutnya, yang keempat, Ole Romeni, sebagai penyerang di klub FC Utrecht.
Pemain inilah yang paling banyak diharapkan supporter Indonesia, karena posisi striker timnas Indonesia saat ini masih sangat kurang tajam, dan kemungkinan akan segera menambal kekurangan di lini penyerang. Dan berikutnya pemain yang kelima, yakni Jairo Riedewald, posisinya sebagai gelandang di klub Crystal Palace. Jairo Riedewald sudah mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain naturalisasi tambahan, yang mana nanti ketua PSSI akan menentukan karakter pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, untuk segera bergabung dan menjalani beberapa turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa nama pemain tersebut sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menunjang lini per lini, mulai dari pemain inti dan pemain pelapis diharap memiliki kualitas yang setara. Masih ada waktu yang cukup sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bergulir pada bulan September mendatang. Masih ada waktu cukup panjang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi para pemain tersebut. Selain tambahan 5 pemain berkualitas seperti Jairo dan lainnya, PSSI juga sedang dalam proses menaturalisasi 4 nama pemain, seperti Nathan Chowaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Nathan Cho dikabarkan sudah menyelesaikan proses, tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI, dan proses peralihan federasi, dari Federasi Belanda KNVB pindah ke PSSI. Sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat pada awal bulan Maret ini. Setelah itu, kedua nama tersebut, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, sudah siap bergabung skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret tahun ini. Dalam hal ini, akan ada 2 hingga 3 gelombang PSSI untuk menambah pemain naturalisasi yang berdarah Indonesia. Kelompok pertama, Tom Haye, Ragnar, Nathan, dan Martin Paes. Kemungkinan besar keempat pemain tersebut sudah siap saat menghadapi Vietnam pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret tahun ini. Lalu berikutnya akan menaturalisasi kelompok kedua. Sejumlah pemain sedang berkoordinasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Ada sekitar 5 hingga 9 pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, guna mempersiapkan menghadapi Irak pada bulan Juni tahun ini. Sejumlah pemain tersebut diantaranya Jairo Riedewald, Milion Manuf, dan beberapa pemain lain yang sudah disebutkan di awal. Jika timnas Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, PSSI masih akan terus menambah kekuatan terbaik di setiap lini per lini, dengan memboyong beberapa pemain top Eropa berdarah Indonesia lainnya, dengan materi pemain terbaik yang melimpah. Dengan begitu, skuad Garuda akan dihuni pemain terbaik, antara pemain inti dan pemain pelapis akan memiliki kualitas terbaik. Hal itu tentu semakin menaikkan level permainan timnas Indonesia. Perlu digarisbawahi, proyek besar dan merombak banyak pemain skuad timnas Indonesia, bertujuan mencari racikan terbaik demi target menembus Piala Dunia 2026. Jika dengan berbagai cara dan usaha itu tercapai, tentu ini akan menjadi sejarah yang tidak mungkin dilupakan rakyat Indonesia, dan tentunya dapat memberi dampak besar bagi generasi berikutnya, agar terus termotivasi di ajang internasional seperti Olimpiade, Piala Asia, dan Piala Dunia periode berikutnya. Bagaimana dengan pendapat pribadi Anda soal langkah PSSI tersebut? Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.